Di dalam memuji nama Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ingat tema yang ada di layar. Kata-katanya apa? Coba baca sama-sama. Persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik. Terbaik. Namanya persembahan yang terbaik. Jadi benar-benar melakukannya yang terbaik. Ya adik-adik ya. Persembahannya apa itu? Yaitu di dalam kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari semuanya adik-adik sungguh-sungguh beri yang terbaik buat Tuhan. Tuhan sudah beri yang terbaik buat kita. Oke? Kakak mau Kid family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. Berdoa senantiasa. Ya, menjadi sempurna seperti itu. Yes. Wow. Keren. Kita yang terbaik. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah, kakak mau cerita dulu. Boleh kan adik-adik? Boleh nggak nih? Kakak mau cerita dulu nih. Boleh nggak? Boleh. 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 Sebentar aja. Kakak mau menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kakak. Jadi waktu minggu lalu kakak pulang kerja nih adik-adik. Terus kakak naik motor sama teman kakak. Motor kakak disenggol mobil adik-adik. Terus kakak jatuh. Terus kakak masuk rumah sakit. Terus setelah dicek dokter, terus kakak di CT scan. Di CT scan itu kayak dilihat bagian dalam kepalanya karena kakak jatuh terus terbentur ada luka di kepala kiri. Nah, setelah itu bisa saya pulang dari dokter, jawaban dokter bilang semuanya baik-baik aja katanya. Dan palingan cuma pasti ada pusing, kakak memang ngalamin pusing, terus waktu itu agak susah, agak buram-buram lihat. Terus tapi puji Tuhan, setelah sekarang seminggu udah lebih, semuanya baik-baik aja gitu. Tinggal kepala yang benjol kakak yang tadinya sebesar telur ayam, udah jadi kayak telur puyuh sekarang. Kakak bersyukur sama Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kakak. Dalam hal apapun adik-adik, walaupun kecelakaan kecil itu rasanya kakak nggak mengalami, tapi Tuhan izinkan terjadi supaya kakak lebih bersyukur lagi sama Tuhan. Karena di dalam kelemahannya kakak, di dalam kesusahannya kakak, kuasanya Tuhan jadi sempurna adik-adik. Nah, dengan apa cara kakak balas kebaikan Tuhan selain kakak memberi yang terbaik kepada Tuhan? Yuk adik-adik, kita mau belajar beri yang terbaik sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Sekarang kita mau naikkan satu lagu. Kita mau naikkan dengan sungguh-sungguh. Yuk kita naikkan sama-sama. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar.
bersyukur padamu. Katakan dengan apa kan Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Terima kasih Yesus. Adik-adik, ayo kakak undang kalian untuk bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Sebab Tuhan baik. terima kasih Terima kasih Tuhan. Haleluya. Adik-adik semuanya tutup mata, lipat tangannya, kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. puji Tuhan. Puji Kalau Tuhan. hari ini Kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan, Biar biar Tuhan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, yuk kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Coba kakak mau lihat semuanya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang di sini semuanya bahagia? Saya. Bahagia ketemu teman-teman. Saya. Ya, bahagia ketemu Saya. kakak. Apalagi bahagia ketemu Tuhan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, coba yang di rumahnya ada adiknya, pegang adiknya. Gandengan tangan sama adiknya. Oke, gandengan di sebelahnya. Oke, kita menyatakan lagu ini hari ini kurasa bahagia. Masih bangkit berdiri, semuanya bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan
ini. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan lagi kau sahabatku. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan lagi kau sahabatku. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba adik-adik kedengaran suara Kak Sansan. Dan Kak, kedengaran. Nah, beri tepuk tangan yang kedengaran. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Coba angkat jempolnya. Angkat kedua jempolnya. Kita menyatakan sama-sama Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kakak, baik. Sansan. Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Semuanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus lagi angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita minta tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidup. Ayo angkat lagi jempolnya katakan. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebaik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik. Tinggi. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari kata Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mana ya suaranya ya? Sungguh amat baik. Baik. Untuk Baik. apa lagi? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh Tuhan Yesus baik. selamanya. Tuhan Yesus, ayo lebih lagi buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk Tuhan Yesus baik. selamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selamanya. Dari selama-lamanya. Sampai selamanya. Sampai selama-lamanya.
yang lebih baik lagi buat Tuhan. Ya, adik-adik, walaupun terdengar suara kakak kecil di sana, tapi tidak mengurangi kita untuk lebih lagi beri yang terbaik buat Tuhan. Ya, kita mau menyembah Tuhan saat ini. Seperti lagu berkata, aku memberikan hadiah yang terbaik buat Tuhan. Hadiahnya itu apa ya? Itu seluruh kehidupan kita. Apa yang kita lakukan hari ini, kita mau menyenangkan buat Tuhan. Ya, adik-adik. Kita mau semuanya, segala yang ada di dalam kehidupan kita, ya adik-adik ya, setiap pujian kita, setiap penyembahan kita, dan setiap apa yang kita lakukan, kita mau berikan hadiah yang terbaik. Mari sama-sama kita naikkan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every breath I bring, everything I do is a gift to you. Katakan semua yang aku punya, aku mau berikan kepada Tuhan. Everything I have. Everything I have. Everything I have. All you've given me. All you've given me. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every breath I sing, everything I do is a gift to you. Katakan every song I sing, every song I sing, every breath I sing, everything every song I sing is a gift. Every song I sing, every breath I sing, everything I do. Lagi katakan every song I sing. Every song I sing, every breath I sing, everything I do is a gift to you. Everything I do, everything I do is a gift to. Katakan everything I do. Everything I do is a gift to you. Ketika Tuhan berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami, di tengah pujian kami, dan penyembahan kami, yang kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya setiap nyanyian yang keluar dari mulut kami berkenan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pakai kehidupan kami untuk menjadi alat Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman-Mu yang dibagikan pada siang hari ini dapat memberkati kehidupan kami dan hati kami siap disirami oleh benih yang subur oleh firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam dengan kebenaran, untuk taat mendengarkan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Tuhan. juga berkati Juga berkati kakak kami kakak kami yang akan yang membawakan akan membawa firman Tuhan. Dan saat ini kami kami siap mendengarkan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman Tuhan katakan. Amin. Amin, adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang kakak mau sampaikan. Oke? Yang pertama, minggu depan kita akan kembali beribadah melalui Zoom. Ya adik-adik ya. Dengan tema teladan dalam perkataan. Minggu depan kita beribadah kembali jam 11 siang melalui Zoom dan kisah kelas. Oke, kelas Joy dan Hope dipisah dan Faith of Holy Spirit dipisah. Oke, jadi adik-adik diharapkan nama adik-adik dicantumkan nama kelasnya. Oke, pengumuman berikutnya. Iya, wah kali ini yang ayat hafalannya nggak ada ya yang ngumpulin ya. Jadi bagi adik-adik yang mau mengumpulkan ayat hafalan dan persembahan pujian, adik-adik bisa menghubungi Kak Sansa dan Kak Silvi. Ya, terus adik-adik juga yang rindu membutuhkan bantuan dalam doa, adik-adik juga bisa menghubungi Kak Sansa dan Kak Silvi. Berikutnya, nah, Kak Sansan sampaikan kembali, kita ada doa puasa jadi untuk adik-adik dan untuk kakak-kakak semua yang dilakukan setiap hari Kamis dimulai dari Rabu malam jam 10 malam sampai dengan Kamis jam 3 sore. Oke, berikutnya. Ya, adik-adik yang rindu juga untuk memberikan persembahan gereja anak, adik-adik bisa melakukannya secara transfer. Jadi adik ya, jadi adik-adik bisa mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Aku diberkati, aku pun mau menjadi berkat. Berikutnya, nah adik-adik, saya ingatkan kembali nih, kita tetap selalu menjaga kesehatan dan kebersihan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, menjaga jarak, dan makan makanan yang sehat, minum vitamin, dan tidur yang cukup. Ya, jadi adik-adik semuanya kita tetap selalu menjaga kesehatan dan kebersihan selalu. Ya. Berikutnya. Nah, adik-adik, tak lupa diingatkan terus-menerus setiap minggu untuk baca Alkitab, untuk berdoa. Ya, Kak Sansan udah sampai di Yoel, ya. Di perjanjian lama. Nah, jadi kita harus tetap selalu baca Alkitab. 21. Kita juga harus berdoa untuk keluarga, teman-teman Indonesia dan Jakarta. Ya, adik-adik, siapa yang kepengen gereja bareng-bareng? Siapa yang kepengen? Saya. Sinyalnya susah kali katanya. Saya. Mau? Siapa? Saya. Banyak ya. Saya. Sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan kita ya. Oke? Siapa yang percaya Tuhan akan mempertemukan kita di gereja? Saya. Ya, mari adik-adik semua siapkan akan telinganya buka, telinganya lebar-lebar, terus matanya juga dibuka lebar-lebar ya. Kita akan melihat firman Tuhan. Hari ini akan dibawakan oleh Om Unsuy. Ya, jadi Om Unsuy ini papanya David. Oke, dari teman kita ya, adik-adik. Kita akan dengarkan dan selamat menikmati firman Tuhan pada hari ini. Shalom adik-adik, selamat siang semua. Apa kabar adik-adik pada siang hari ini? Puji Tuhan ya, semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan siang ini kita bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan izinkan kita kembali
untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ibadah kita pada hari ini secara online, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan itu baik, ya. Nah, adik-adik semua, kita terus berdoa kepada Tuhan, di mana pada minggu-minggu yang akan datang kita berdoa terus kepada Tuhan supaya kita kembali lagi bisa beribadah di gereja bersama-sama. Kembali lagi kita bisa bersama-sama memuji Tuhan bersama-sama. Teman-teman kita bisa bertemu di gereja, ya. Oleh karena itu kita tidak henti-hentinya terus berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pada siang hari ini Om mau membawakan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu Om akan memperkenalkan diri Om dulu, ya. Karena apa? Nanti adik-adik nggak tahu nih siapa yang menceritakan firman Tuhan hari ini, ya. Nama Om adalah Om Unswi. Siapa adik-adik? Ya, Om Unswi, ya. Nah, Om hari ini mau cerita tentang persembahan menyenangkan Tuhan. Apa adik-adik? Persembahan menyenangkan Tuhan, ya. Oleh karena itu, yuk kita mau siapkan Alkitab kita semua, ya. Kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Sudah ketemu semua? Ayo, Om tunggu, ya. Siapa yang tahu kitab Maleakhi ada di perjanjian lama apa perjanjian baru? Siapa yang tahu? Ya, kitab Maleakhi ada di dalam kitab perjanjian lama, ya. Nah, merupakan Alkitab yang terakhir, ya. Nah, yuk kita buka Alkitab kita semua di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai ayat 12. Nah, adik-adik dengar semua, ya. Om mau bacakan semua ini buat adik-adik. Adik-adik dengar, simak baik-baik firman Tuhan siang ini. Judul dari pembacaannya adalah Pembayaran Persembahan Persepuluhan Menyenangkan Hati Allah. Ayat 6. Ya, sama-sama kita lihat semua Alkitabnya, ya. Ayat 6. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ayat yang terakhir adik-adik, ayat yang ke-12, dengar. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, adik-adik yang Om kasihi, pada siang hari ini sekali lagi, yuk dengarkan firman Tuhan, duduk yang manis semuanya, ya. Semua duduk yang manis, ambil sikap yang baik, dengarkan firman Tuhan baik-baik. Om mau menjelaskan apa yang sudah kita baca
di siang hari ini ya. Nah adik-adik, Om mau membawakan firman Tuhan tentang persembahan menyenangkan hati Tuhan ya. Persembahan menyenangkan hati Tuhan ya. Nah tadi kita sudah baca di dalam kitab Maleakhi. Nah adik-adik yang manis, kitab Maleakhi itu adalah kitab yang terakhir ya. Maleakhi ini adalah seorang nabi. Dia seorang nabi di perjanjian lama, adalah nabi yang terakhir ya. Nah adik-adik, mengapa Maleakhi ini dipakai Tuhan? Ayo, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo. Nah adik-adik, Maleakhi ini dipakai Tuhan untuk bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bangsa Israel ini dapat menyenangkan Tuhan. Supaya bangsa Israel ini dapat kembali lagi hubungannya yang baik sama Tuhan. Ya. Nah, si Maleakhi ini ya, seorang nabi yang terakhir, dia orang yang jujur. Ayo, siapa di sini yang jujur? Ayo. Semuanya jujur ya. Adik-adik harus jujur. Nah, Maleakhi adalah seorang yang apa lagi? Dia adalah seorang yang disiplin di dalam Tuhan ya. Nah, adik-adik juga harus disiplin ya. Harus taat, harus disiplin ya. Oleh karena itu, Nabi Maleakhi ini dipakai oleh Tuhan. Siapa yang hidupnya mau dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan? Ayo, ya semuanya ya. Om juga mau ya dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, yuk Om akan jelaskan ya ayat yang kita sudah baca tadi. Yuk, kita lihat di sini ayat 6 bunyinya begini. Bahwasanya aku. Nah, aku di sini siapa? Tuhan ya. Dikatakan di sini aku Tuhan. Tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap ya. Nah adik-adik yang manis, kita punya Allah yang luar biasa ya. Kita punya Allah yang hebat ya. Dia Allah yang sangat sayang sama kita ya. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang menyembuhkan ketika kita sakit, ketika kita lemah, Tuhan kasih kekuatan ya. Yang lemah dikasih kekuatan. Tadinya kita lemes, kita lemah, tapi kasih kekuatan sama Tuhan ya. Nah adik-adik, Tuhan kita Tuhan yang hebat. Dia yang penuh kasih. Dia yang sayang sama kita. Nah, seperti siapa? Seperti orang tua kita, ya. Di sini semua punya orang tua, ya. Orang tua kita baik? Ya. Orang tua kita baik semua, ya. Nah, memberikan kepada kita apa? Makanan, ya. Kemudian apa? Dia orang tua kita memberikan yang baik, ya, memberikan tempat tinggal, memberikan apa lagi? Memberikan pakaian yang bagus. Peralatan-peralatan sekolah dibelikan oleh orang tua. Nah, begitulah kasih orang tua sama anak-anaknya. Nah, begitu juga adik-adik Tuhan, ya. Tuhan itu sayang semua sama kita. Tuhan itu mengasihi kita, ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Bani Yakub tidak akan lenyap. Apa sih ya? Nah, adik-adik tahu siapa Yakub? Siapa Yakub? Yakub adalah cucu Bapak Abraham ya. Yakub adalah cucu Bapak Abraham. Nah, Om mau tanya ya, siapa saudara kembarnya Yakub? Ayo, siapa tahu? Nah, adik-adik, Yakub punya saudara kembar namanya Esau ya. Esau dan Yakub ini dia kembar, saudara kembar ya. Nah, dia adalah cucu dari Bapak Abraham ya adik-adik. Nah, Tuhan itu sayang sekali sama Yakub ya. Nah, maka dari itu Yakub dibilang di sini bahwa Yakub tidak akan habis ya, tidak akan lenyap. Mengapa? Karena Yakub dipilih Tuhan ya. Yakub disayang sama Tuhan. Nah, maka itu Yakub diganti namanya jadi apa? Jadi Israel ya.
ini adalah bangsa Israel. Yakub ini menjadi kesayangan Tuhan, ya, dipilih sama Tuhan, ya. Makanya bangsa Israel disayang sama Tuhan, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang tidak akan habis, ya, tidak akan lenyap. Nah, kita lanjutkan, ya. Nah, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Tetapi sayang adik-adik, ya. Nah, kenapa? Karena bangsa Israel ini yang sudah disayang sama Tuhan. Bangsa Israel ini udah dikasihi sama Tuhan, udah dipilih sama Tuhan. Bangsa Israel ini telah berubah setia. Ya, waktu dulu ya suka beribadah sama Tuhan. Waktu dulu suka memuji Tuhan. Wah, sekarang dia main-main di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh seperti itu. Ya adik-adik. Nah, bangsa Israel ini menjadi bangsa yang apa? Menjadi bangsa yang tidak setia lagi sama Tuhan. Nah, adik-adik kita lihat lagi di sini terus ya. Kata Tuhan, kembalilah kepadaku. Ya. Nah, Nabi Maleaki ini ya diutus sama Tuhan, ya. Maleaki diutus sama Tuhan supaya memberikan pertolongan, ya, supaya memberikan nasihat kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel ini bisa bertobat, ya, kembali kepada Tuhan, ya. Kalau yang dulu dia suka beribadah, ya, dengan setia, rajin, tiba-tiba berubah, ya. Nah, Maleaki ini memberikan peringatan, ayo kamu harus kembali lagi kepada Tuhan, ya. Nah, adik-adik kita lihat lagi ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, adik-adik, jadi pada zaman Nabi Maleaki, bangsa Israel ini sudah tidak setia lagi sama Tuhan, ya. Kemudian imam-imamnya juga telah berubah setia, ya. Dia memberikan persembahan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, apa yang dia persembahkan? Wah, adik-adik, bangsa Israel ini, ya, yang dipimpin waktu itu oleh imam-imam, ya, untuk kebaktian. Imam-imamnya juga telah berbuat hal yang salah, ya. Dia mempersembahkan apa? Mempersembahkan persembahan yang tidak baik, ya. Dia memberikan binatang-binatang untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Dia memberikan binatang yang cacat. Apa artinya cacat? Binatang yang buta, ya. Dia bawa binatang hewan, ya, domba-domba. Dia pilih domba-domba yang matanya buta. Dia pilih yang domba-domba yang kakinya pincang, yang sakit, dikasih ke Tuhan, ya. Nah, itu hal yang salah, perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, ya adik-adik. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan bahwa Maleaki mengajak lagi, ya. Nabi Maleaki ini mengajak lagi supaya apa? Supaya bangsa Israel itu bertobat, ya. Ayo balik lagi kepada Tuhan. Balik lagi beribadah yang benar, ya. Jangan main-main waktu ibadah yang benar, ya. Waktu nyanyi yang baik, nyanyi yang bagus, ya, nyanyi yang baik. Nah, adik-adik menyanyi bersama-sama, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, ya. Nah, memberikan persembahan juga gimana? Yang terbaik, ya. Nah, adik-adik sekalian, kita lihat di sini bahwa bangsa Israel itu sudah berubah, ya. Wah, dulunya bagus sekali, ya, telah berubah setia. Nah, adik-adik, ini hal yang salah, ya. Nah, setiap kita di tempat ini, kita harus ingat, kita harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Yuk, kita lanjut lagi, ya. Nah, adik-adik, di sini dibilang bahwa bangsa Israel itu telah menipu Tuhan, ya. Ayo,
siapa di sini yang suka bohong? Ayo, ada nggak? Nah, mulai dari sekarang, ingat ya adik-adik, kita tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, ya. Kita harus apa? Harus jujur, ya. Kita harus jujur, kita harus baik, kita harus disiplin, ya. Nah, kalau sama teman begitu ya, kita harus jujur, kita harus baik, ya. Apalagi sama Tuhan, ya. Nah, adik-adik, di sini dibilang ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, adik-adik yang terkasih, ya, di sini juga kita tidak boleh menahan apa yang Tuhan sudah kasih di dalam hidup kita. Contohnya apa? Contohnya keahlian. Contohnya apa lagi? Contohnya talenta yang Tuhan sudah kasih ke kita. Kita harus apa? Berikan lagi kepada Tuhan. Kita harus persembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya adik-adik. Nah, adik-adik di sini semua nanti ke depan ya, adik-adik bertumbuh semakin besar, ya. Adik-adik punya keahlian, ya. Ada yang bisa nyanyi. Wah, nyanyinya bagus, suaranya merdu. Ada yang bisa main keyboard, ada yang bisa main gitar, ada yang bisa main drum, ya. Wah, semua itu keahlian. Semua itu adalah talenta yang Tuhan kasih kepada setiap adik-adik sekalian, ya. Nah, oleh karena itu adik-adik harus apa? Harus mempersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan Tuhan, ya. Kita enggak boleh menahan talenta kita. Kita harus kerjakan talenta kita. Kita harus berikan kepada Tuhan. Yang bisa nyanyi harus nyanyi yang terbaik buat Tuhan. Yang bisa musik harus memberikan layanan musik yang baik kepada Tuhan. Ya adik-adik. Nah, lihat di sini ya. Kemudian kita lihat ayat 11. Aku akan menghardik binatang pelahap bagimu, belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Nah, adik-adik yang manis, Tuhan janji sama kita, ya. Kenapa? Kalau kita setia sama Tuhan, kalau kita suka memberi pemberian yang baik kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan kepada kita yang baik-baik juga, ya. Hidupnya jadi berbahagia, hidupnya berhasil, ya. Jadi punya cita-cita, ditolong oleh Tuhan, ya. Nah, adik-adik mau cita-cita seperti apa? Ya, ada yang mau jadi dokter. Nah, Tuhan akan menolong, ya, sampai adik-adik sampai jadi dokter. Ada yang mau jadi apa lagi? Ada yang mau jadi, aku mau jadi seorang insinyur, ya, bangunan. Ya, Tuhan akan tolong, ya, karena adik-adik setia sama Tuhan. Nah, adik-adik, pada siang hari ini kita belajar, ya. Kita belajar dari kitab Maleakhi ini supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan, ya. Mengapa? Karena Tuhan itu sudah baik kepada kita, ya. Tuhan itu sudah luar biasa, sudah memelihara kita, sudah menjaga kita. Dia sudah memberikan kepada kita nafas, kehidupan, supaya kita bisa bertumbuh, bisa bermain dan sebagainya. Oleh karena itu, yang pertama, firman Tuhan mengajar kepada kita agar kita ini selalu bersyukur kepada Tuhan, ya adik-adik. Nah, kenapa? Karena Tuhan itu sanggup menolong kita. Dia memberikan apa yang kita perlukan, ya. Nah, adik-adik, Tuhan itu memenuhi segala keperluan kita, ya adik-adik, ya. Nah, apa sih yang kita butuhkan? Ayo,
Adik-adik, siapa yang suka membutuhkan sesuatu, yang punya keinginan? Siapa, ayo? Nah, adik-adik harus berdoa sama Tuhan, mohon kepada Tuhan ya, supaya Tuhan memberikan pertolongan. Adik-adik, nah yang kedua adalah mengajar kepada kita tentang apa? Yaitu agar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat memberikan pemberian yang terbaik buat Tuhan, memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita suka memberi bukan dengan dipaksa, bukan dengan sembarangan ya. Kita harus memberi yang terbaik buat Tuhan ya. Nah, adik-adik, yuk kita buka ayat yang terakhir, 2 Korintus 9 ayat 7. Ini jadi ayat hafalan ya, adik-adik, dihafal ayat ini. Yuk kita buka 2 Korintus 9 ayat 7 ya. Om akan bacakan begini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Om ulang ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah pengasih orang yang memberi dengan sukacita. Nah, adik-adik, hafalkan ayat ini ya. Hafalkan, ini ayat hafalan 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Ini ayat hafalan dari Om ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan adik-adik, siang ini kita sama-sama sudah dengar firman Tuhan dari kitab Maleaki ya, nabi yang terakhir dari kitab perjanjian lama ya, mengajarkan kepada kita supaya kita apa? Jujur, disiplin, kita suka bersyukur kepada Tuhan. Kita suka apa lagi? Kita suka memberi dengan penuh sukacita. Ya adik-adik, puji Tuhan. Ya, begitu firman Tuhan adik-adik yang Om jelaskan kepada adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, sebelum Om kasihkan ke kakak yang lain, yuk Om akan berdoa buat adik-adik. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik semua tutup matanya, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Engkau adalah Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau yang selalu menjaga kami, yang memelihara kami. Tuhan sudah memberikan hal-hal yang sangat-sangat baik bagi kami semuanya. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau adalah Allah yang ajaib ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang pengasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang penuh cinta kasih sayang. Pada siang hari ini Bapa, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau sudah memberikan kepada kami semua firman Tuhan. Firman-Mu mengajar kepada kami Bapa, agar kami memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang terbaik buat Engkau Bapa. Oleh karena itu juga kami mau belajar seperti Nabi Maleaki ya Tuhan. Kami mau jujur, kami mau disiplin, dan kami mau Tuhan Yesus untuk penuh rasa syukur kami kepada Tuhan, untuk selalu bersyukur kepada Allah karena kebaikan Tuhan, dan juga kami mau selalu memberikan persembahan yang terbaik, yang terbaik selalu buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Adik-adik. Shalom.
Sudah dapat berkat dari firman Tuhan? Sudah. Ya. Nah, Tuhan menghendaki persembahan kita dengan apa ya adik-adik ya? Dengan hati yang Tulus. dengan keras hati, tulusan hati, dan penuh hati suka Cita. Jadi apa dengan bersungut-sungut? Oh enggak, Tuhan nggak mau. Ya adik-adik ya, dengan marah-marah Tuhan juga nggak mau. Apalagi dengan paksaan ya adik-adik ya. Kita hari ini dapat berkat firman Tuhan dari Om Unswi. Kita mau belajar memberi untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan dalam hal materi aja ya adik-adik, tetapi juga Tuhan menginginkan kita memberikan hidup kita, memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Misalnya tadi seperti talenta, adik-adik sudah diberikan kepintaran sama Tuhan. Adik-adik bisa melayani Tuhan nanti ketika kita gereja sudah dibuka ya adik-adik ya untuk ibadah anak. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kita mau belajar, kita memberikan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yuk kita mau sama-sama katakan, angkat jempolmu, kita mau kita katakan sama-sama untuk ucapkan terima kasih untuk Om Unswi yang sudah membawakan firman Tuhan untuk papinya David ya teman kita. Oke, sudah siap semua? Mana jempolnya? Karena lihat coba semuanya jempolnya. Ya, sama-sama. Hitungan ketiga, kita mau sama-sama katakan terima kasih Om Unswi, Tuhan Yesus. Terima kasih Unswi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Om Unswi. atas pelayanannya. Terima kasih Om Unswi. Oke, jadi ada yang mau bertanya tentang firman Tuhan atau ada yang mau didoakan? Ayat hafalan. Ya adik-adik, sebelum kita tutup, kita baca sama-sama yuk ayat hafalannya yuk. Jadi hari ini kita ada 2 ayat hafalan ya. Di Roma 12 ayat 1b sama 2 Korintus 9 ayat 7 ya. Yuk, yang ini kita baca sama-sama ya. Yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 1b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2 Korintus 7, adik-adik catat ya. 2 Korintus 9 ayat 7. Oke, jadi ayat hafalannya untuk ayat hari ini adalah Roma 12 ayat 1b. Oke, adik-adik. Nah, sebelum kita tutup, nanti kita juga akan berdoa untuk teman kita, Benaya, yang sedang sakit, demam berdarah ya adik-adik ya. Kita mau sama-sama berdoa untuk teman kita, kiranya Tuhan akan menyembuhkan teman kita. Dan bagi adik-adik yang mau didoakan, adik-adik bisa chat ke Kak Sansan, atau hari ini adik-adik ada yang mau didoakan, besok ulangan Kak, terus ada yang sakit Kak, adik-adik bisa memberitahu kepada kakak-kakak semua yang ada di sini, oke? Apakah ada? Bisa angkat tangannya atau buka audionya? Tidak ada ya. Puji Tuhan, semuanya Tuhan menyertai dan melindungi adik-adik semua. Ya, kita akan tutup adik-adik dan kita juga akan berdoa untuk teman kita. Saya serahkan kepada Kak Hen. Oke, adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa, bersyukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kalau hari ini Tuhan sudah pimpin ibadah kita ya, dan kita juga sudah diberkati oleh firman Tuhan. Ingat adik-adik, firman Tuhan itu adalah benih yang ditaburi, yang ditabur dalam kehidupan kita. Gimana caranya untuk saya bertumbuh? Kita mau memeliharanya, menyiraminya, memupuknya dengan kita berdoa, membaca firman, dan rajin berdoa. Ya, adik-adik ya. Oke, semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mengakhiri ibadah kita yang hari ini. Saya tunggu semuanya tutup matanya, lipat tangan. Ya, let's pray. Kita mau berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Tuhan sudah pimpin ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ujian kami, rasa syukur kami, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga rindu mau belajar Tuhan, untuk memberikan persembahan yang terbaik, untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami ini Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu yang indah Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami semua, memberikan kami pengertian, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan pada saat siang hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk Benaya yang sedang sakit demam berdarah Tuhan. Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan yang akan menyembuhkan sakit penyakit Benaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna untuk Benaya. Semua obat-obatan yang dikonsumsi, biarlah menjadi kesembuhan untuk Benaya Tuhan. Sehingga Benaya boleh kembali lagi beribadah bersama-sama dengan kami. Benaya boleh kembali beraktivitas untuk sekolah seperti biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami percaya Engkau adalah Allah Yehova Rafa yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit Benaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Benaya ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan tetap terus memberkati bangsa kami. Biarlah virus ini segera berlalu Tuhan, sehingga kami boleh kembali beribadah seperti sebelum ada pandemi ini. Nah, kami boleh bersama-sama memuji nama-Mu di tempat ini, di rumah-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami akan terikat dengan tali kasih-Mu, dan biarlah Tuhan tetap memelihara kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan berikan hikmat akal budi kepada adik-adik kami yang bersekolah, yang akan menghadapi ulangan, UTS, apapun Tuhan, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang akan memberikan kepintaran kepada adik-adik kami. Tuhan berkati seluruh keluarga kami, berkati kedua orang tua kami dalam pekerjaan dan usaha-Mu Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Adik-adik, kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan memberikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberikan engkau naik-naik, dan Tuhan akan membuat masa depanmu, masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Karena itu, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai kehidupan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati, katakan amin. Adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati, boleh dibuka kameranya. God bless you. Kita akan berfoto bersama. Boleh dibuka. Bentar ya, kakak tunggu semuanya. Membuka kameranya, oke? Kalau sudah? Sudah semua belum nih? Kalau yang sudah katakan yes. 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 Oke? Yes. Oke. Yes. Yes. Mas hitung ya. Ini karena ada dua banyak anaknya hari ini ya. Teman-teman semua ya. Adik-adik semua ya. Kakak akan 2 kali ya. Yang pertama. 1, 2, 3. Bentar ya. Kakak akan foto lagi. 3. Sorry adik-adik. Tadi tidak ke-save ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. Bentar. Tadi hilang nih. Nah, sekarang sekali lagi. Yang manis-manis. Keluarin giginya. 1, 2. 1, 2, 3. Giginya sampai kering ya adik-adik ya.
Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu untuk Adel, Kui, Gisel, dan Milvan. Sarah. Minggu Kak Sansan, bye. Dadah. Hari Minggu.